think that will be the most difficult lessons because I'll try to help you try one by one, step by step, understanding that simple things in structures. Structures actually not that difficult as long as you know how to work on it. Well, I'll try to share your screen. This is the book that we usually use. In your task, wait a moment, I will. Okay. In your task later for structures and written expressions, just to make sure that you're not taking this as the first time, it will be divided into the sections of the test. Jadi nanti akan dibagi menjadi dua sesi tes ya. The first is the structures, and then the second is the written expressions. Structures is consisting about finding the correct to complete the incomplete sentence. Jadi kalau structure itu kan mencari pelengkap untuk kalimat yang tidak lengkap atau kalimat yang rumpang. Ada bagian rumpang kita harus ngisi di situ. Nah, kalau written expressions, kita diminta untuk mencari yang salah dari susunan kalimat yang lengkap. Why that kind of types exercise? Lalu pertanyaannya kenapa ya kok tipe soalnya dibuat seperti itu? Ada dua. Nah, pertama gini. Structures to test that you are able understanding how to write in English. Nah, jadi kalau structures itu untuk menguji bahwa teman-teman tuh mampu menulis dalam bahasa Inggris. Tahu yang benar tuh apa, lanjutannya tuh apa kayak gitu ya. That's how they assess you. While on written expressions, sementara di written expressions, kenapa kok diminta mencari yang salah dari sebuah kalimat yang lengkap? Because they want to assess you that you also will be able find mistakes if you're doing the mistake, or if your friends doing mistake, or if you're reading something mistaken. Nah, jadi teman-teman juga diuji bahwa teman-teman tuh mampu menemukan kesalahan apabila teman-teman sedang menulis mungkin, atau bahkan sedang membaca laporan orang lain, sedang membaca jurnalnya teman-teman yang kuliah, dan seterusnya ya, paper dan lain sebagainya. Kalau salah, teman-teman juga bisa tahu dan juga bisa membenarkan bagian yang salah itu. That's the way. Not only structuring, but also finding which one is mistaken and which one is correct. Kayak gitu. Jadi soalnya dibagi modelnya like that. Nah, terus the things yang paling penting adalah these things. Yang pertama, teman-teman harus tahu bahwa this is structures. Structures itu modelnya kayak gini, ya. Ada bagian kosong like this one. Nah, tapi juga ada nanti bagian written expressions. Written expressions biasanya yang ada pilihan mana yang salah. Okay, good. Ada yang baru join ya. Just muted now. It's okay. Now we continue. Kita lanjut nih. Nah, kita akan pelajari dulu yang sentence for structures dulu. Yang akan kita bahas adalah pembahasan structure dulu. Memilih jawaban-jawaban untuk kalimat yang kosong atau tidak lengkap. Nah, soal yang diujikan pertama kali, it will be sentence with one clause. One clause, klausa ini artinya kalimatnya itu hanya terdiri, moment, ini siapa ya? Lihat texting. Oke, gitu. Nah, di sini kalau sentence with one clause ini berarti hanya ada satu subjek dan satu verb. Ya, typical soalnya hanya ada subject and verb only. While if later double clause itu berarti lebih dari satu subjek dan verb. Clause itu susunannya subject verb like that. Nah, yang pertama skill yang harus teman-teman kuasai, that is be sure the sentence has subject and verb. Pastikan bahwa kalimat yang teman-teman baca itu memiliki subject dan verb. If teman-teman sudah menemukan verbnya, berarti cari subjeknya. Begitu sebaliknya,
Kalau seandainya teman-teman sudah menemukan subjeknya, berarti dicari verb-nya, that things. Hanya bagian itunya. Yang perlu teman-teman pahami. That you have to make sure there is subject and verb or not. If there is, berarti yang satunya belum ada, itu dilengkapin. As examples. Contoh di sini. Blank 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 was backed up for miles on the freeway. Kita bisa menemukan kata was di sini. Was adalah sebuah be, ya. Was adalah sebuah be. Nah, tapi be ini juga termasuk kategori verb. Be ini kategori verb. Kata kerja bantu. Berarti verbnya sudah ada. You just need. Ya, teman-teman hanya membutuhkan subjek. Subjek yang cocok mana untuk was? That is supposed to be traffic. So, traffic was backed up for miles on freeway. Nah, kenapa kok traffic gitu ya? Simpelnya kayak gini. Kalau subjeknya ini ya, kalau subjeknya ini menggunakan s atau es, ya, s or es, berarti verbnya ya, berarti verbnya itu tanpa ya, tanpa s atau es. That simple. If ya, the subject using s, berarti verbnya tidak menggunakan es. Begitu sebaliknya, if the subject tidak menggunakan ses, maka it will be the same. Verbnya menggunakan s. Pokoknya tidak bertemu double s. Nah, kita lihat di sini was itu menggunakan s. Was ada s-nya. Maka subjeknya tidak ada s-nya. Ada? Clear ya? Nah, tapi kalau seandainya di sini adalah were. Were ini kan tidak ada ini ya. Tidak ada apa? Tidak ada where there is no s-nya, maka these things ya, yang cocok adalah cars. Cars ada s-nya, di sini tidak ada s-nya, like that. Tidak bertemu double s. Subjeknya pakai s, verbnya pakai s, itu nggak ketemu. Harusnya kalau salah satu pakai s, maka yang depannya nggak pakai. Kalau belakangnya sudah pakai s, maka depannya tidak pakai s, like that. Subjek dan verb hanya salah satu yang menggunakan s or es, tidak dua-duanya. Like that. Nah, terus the examples. Tadi itu yang hilang adalah subjeknya. And then the second, bagaimana kalau yang hilang adalah verbnya? Examples here, engineers adalah sebuah subjek. Engineer adalah sebuah subjek, berarti yang belum ada apa? Kita baca engineers will work on the new space program. Kita tinggal butuh verbnya, cari yang mana verb, necessary is not verb, hopefully not, next month not. Berarti jawabannya adalah yang B. That's simple. So the answer is the B1. Kayak gitu. That's what you have to answers. Nah, sometimes itu ada trik thingsnya. The boy itu ada subjeknya. Nah, terus ada going. Going ini verb. Nah, bagaimana kita mengisinya? Nah, perlu tahu teman-teman bahwa verb ing, ya, verb ing atau verb 3 itu nggak bisa langsung digunakan begitu saja. Nah, kalau verb ing itu harus pakai be, ya, dia harus pakai be. Nah, kalau verb 3 itu pakai be bisa atau pakai bentuknya si have. Ya, kalau verb 3 itu tidak bisa digunakan verb 3 doang. Dia akan pakai have atau be di depannya. Have itu termasuk have, had, terus kemudian has itu segala bentuk perubahannya dari have. Ya. Maka the boy harusnya diikuti be. Maka you just need which one? The boy will be relaxing. Ya. Sorry, not will be relaxing. Will be going to the movie with a friend. Kayak gitu. Nah, jawabannya enggak is relaxing. Kenapa? Karena is relaxing, ini relaxing, ini going, double verbnya, verb ing-nya. Like that. That the first case. Nah, terus ada the second case. Ini ada 5 case ya di dalam simple sentence. Yang pertama, tadi adalah subject verb harus cocok. Yang kedua, be careful of object prepositions. Nah, object preposition is trick, is a trap to trick you on finding subjects. Nah, object of prepositions itu adalah jebakan untuk menjebak teman-teman ketika mencari subjek. Contoh kayak gini ya. Kita taruh di sini.
Ini seandainya teman-teman belum tahu bahwa ini jawabannya B. With his friend found the movie theaters. Nah, teman-teman sudah melihat di sini ada found. Found itu antara verb 2 atau verb 3 karena sama ya verb 2 dan 3-nya. Nah, teman-teman seandainya ini kayaknya with his friend itu sudah ada subjeknya karena ada his friend ini subjek gitu ya. Found ini verb 3 kayaknya nggak bisa nih kalau dia dipakai sendiri. Maka teman-teman cari bentuk be atau bentuk have. Ternyata yang ada bentuk have-nya ini has ya. Maka cocok nih with his friend has found. Nah, jawabannya yang ini salah. Kenapa? Karena di sini ada with. Ketika sudah ada with, maka his friend ini, si noun his friend ini tidak bisa menjadi subjek. Berarti belum ada subjeknya. Ini bukan subjek, so you have to find subject. Teman-teman harus cari subjeknya. What is the subject? What is the subject then? Subjeknya adalah he. Berarti jawaban yang benar adalah he. With his friend found the movie theaters. Apa yang terjadi model kayak gini? Modelnya adalah kayak gini. If ya ada sebuah prepositions, kalau ada sebuah preposition, sorry ya, ini tulisan jelek karena I forget to bring my iPad at office. That's why I using mouse. The written is bad ya, so sorry. Ini disebutnya prepositions atau kata depan. Apabila kata depan diikutin sebuah noun, ya, diikuti sebuah noun, maka nounnya ini, kata bendanya ini tidak bisa menjadi subjek. Ya, ini disebut dengan object of prepositions. Contohnya ini, after his exam. His exam ini bukan subjek. Kenapa? Karena ada after-nya di depan. Begitu juga tadi, with his friend with adalah prepositions. His friend tidak bisa jadi subjek karena dia sebuah object of prepositions. Disebutnya adalah object of prepositions. Sebuah noun yang datang yang datang setelah preposisi atau kata depan itu tidak bisa jadi subjek. So you have to find another subject. Teman-teman harus temuin subjek yang lain. That the case. Nah, contoh kayak gini ya, tak kasih contoh. Nah, contoh kayak gini. Ada 4. The fevers and headaches took 2 aspirin tablets. Nah, seolah-olah ada the fevers and headache as a subject. Padahal ada kata for-nya di sini. Karena ada for, maka the fevers and headache adalah object of preposition-nya for. Maka ini baru ada verb-nya, tapi belum ada subjeknya. So, kalimat ini salah. Kalau ditanya, kesalahannya ada di mana? Ada di for-nya. Harusnya nggak usah pakai for, sehingga the fevers and headache took 2 aspirins. Kayak gitu. Something untuk menjelaskan bahwa subjek itu tidak boleh diawali dengan preposisi, gitu ya. If it's prepositions, maka cari subjek yang lain. Like that, that's simple things. Lalu yang ketiga, ya, juga hati-hati dalam menentukan subjek. There is second trap. Ketika menentukan subjek, ada jebakan yang kedua. What is that? We call it as, kita menyebutnya sebagai moment ya. I forget to charge my laptop. Nah, yang kedua, that's a trap for finding subject. Ketika menentukan subjek, juga bisa saja teman-teman di trap dengan namanya appositive. Appositive is extra informations of somebody or something. Jadi kalau appositive itu adalah penjelasan atau informasi tambahan tentang seseorang atau sesuatu. Contoh kayak gini. Sally is the best student in the class. Sally, the best student in the class, got an A on the exam. Ada kata the best students in the class, ini seolah-olah orang yang berbeda dari Sally. Padahal bukan. The best students in the class ini dengan Sally sama. Kenapa? Karena tujuannya hanya menjelaskan atau menambah informasi tentang si Sally ini.
So, Sally, the best student in the class, got an A. Subjeknya adalah Sally. Appositifnya adalah the best student in the class. Verbnya adalah got. Like that, ya. So, this is subject. And then the best students are positive. Got an A on exams. Itu adalah verbnya. Aplikasinya di dalam soal bagaimana? Kita lihat di sini. George is attending the lecture. Kalau teman-teman nggak hati-hati, seolah-olah George adalah subjek, is adalah verb. Maka George is attending the lecture. Oh, subjek verb sudah komplit, tinggal cari pelengkapnya apa. Karena ini saat ini pakai continuous, maka jawabannya right now. Right now, George is attending the lecture. Nah, ini menjadi salah. Kenapa? Karena si George-nya ini ditutup dengan koma, diawali dengan koma. It means ini adalah appositive. It's called appositive. Nah, kalau appositive, maka dia tidak bisa menjadi subjek. Ya, it cannot be subject. So, harus ada subjek di sini, baru ini verb, ini appositifnya. Like this one, ya. Ini appositifnya. Sehingga, which one is a subject? Cocok dengan is. Karena ini pakai s, maka subjeknya tidak pakai s. Which one? My friend yang bisa jadi subjek. So, my friend, siapa? George is attending the lecture. Kayak gitu. Nah, cara menentukannya gimana? Kita lihat bahwa appositive itu can be in front or after the subject. Jadi, appositif itu bisa datang setelah subjek atau sebelum subjek. Bedanya, kalau dia datang sebelum subjek, dia hanya menggunakan satu koma di depan doang. Contoh, a really good mechanic, Tom is fixing the car. Ini appositifnya. But, kalau dia datang setelah Tom, setelah subjeknya, maka Tom, a really good mechanic, is fixing the car. Sehingga kalau teman-teman melihat subjek ditutup koma terus ada koma lagi itu appositif, coret aja, coret sehingga fokus subjeknya ini, verbnya ini, like that. Nah, kalau a really good mechanic ada tutup dengan koma, sudah yakin ini appositif, coret biar fokus ini subjeknya, ini verbnya, like that. Ya, so you don't need to be confused itu. Jadi skill 1 pastikan ada subjek dan verbnya cocok. Kedua, dalam memilih subjek, hati-hati terhadap dua hal. Skill kedua, hati-hati terhadap preposisi, object of prepositions, bahwa noun setelah prepositions bukan atau tidak bisa menjadi subjek. Yang kedua, hati-hati terhadap appositif. Apabila ada noun atau informasi tambahan setelah subjek atau sebelum subjek, itu bukan sebuah subjek yang dua atau subjek yang baru, tapi itu adalah penjelasan tambahan terhadap si subjek. Sehingga kalau baru ada appositifnya doang, ya cari subjeknya. Like that. Itu tiga hal yang kita pelajari. Nah, tadi menemukan subjek, ada trap-nya, ada jebakannya. Lalu, menemukan verb juga ada jebakannya. That is present participle. Yang pertama adalah present participle. Ya, present participle, a verb ing. Present participle itu gampangnya adalah verb ing. Ya, verb ing. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa verb ing itu bisa digunakan jadi dua hal. Pertama, if as a verb, kalau dia sebagai verb, ya, sebagai verb, maka harus ditambahkan apa? Ditambahkan be dulu, baru plus verb ing. Like this one. Harus ada be-nya. Without be, it cannot. Kenapa? Karena kalau tanpa be, langsung verb ing, itu disebutnya sebagai adjective. It's not verb. Contoh. The man is talking to his friend. Karena ada is di sini, maka it's a verb. Karena ada is baru talking, maka adalah verb. Tapi kalau seandainya the man talking di sini nggak ada be-nya, ya, di sini nggak ada be-nya, maka dia adjective. Like that. Lalu verbnya mana? Harus dibikin lagi verb baru di sini. The man talking to his friend has a beard. What is the difference? Apa bedanya? Kalau di sini, the man is talking to his friend, ya, itu adalah laki-laki sedang berbicara pada temannya. Seorang laki-laki sedang berbicara pada temannya.
Nah, kalau the man talking to his friend, itu ada kata yang-nya. Laki-laki yang sedang berbicara dengan temannya memiliki jenggot. Has-nya baru verb. Like that, ya. Itu hati-hati. Aplikasi dalam soal bagaimana? Like this one. The child blank 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 playing in the yard is my son. Jangan buru-buru. Oh, playing berarti butuh be. Langsung hajar. Be-nya nih karena kayaknya sekarang nih nggak ada yesterday, nggak ada waktunya. Langsung be-nya adalah is. The child is playing in the yard is my son. Langsung salah itu. Yang benar gimana? The child playing in the yard is my son. Oh, is di sini adalah verb. Sehingga sini sudah ada the child, subject. Subjeknya sudah ada, verbnya sudah ada. Berarti cari pelengkapnya. Is itu verb, nggak bisa. He adalah subjek, nggak bisa. Was adalah be, berarti double subject atau double be. Nggak bisa. Berarti harus now. The answer, the child now playing in the yard is my son. Subjeknya the child, verbnya is the things. Itu hati-hati dalam memilih verb ing. Ya, that's different. Lalu yang terakhir skillnya adalah the skills of these things. Ya. Be careful of past participle. Hati-hati dalam past participle. Past participle itu tuh lawannya verb ing. What is that? That's verb 3. Yang tadi tak jelasin. Ini adalah verb 3. Nah, kalau verb 3, if you want to use as a verb, kalau menggunakan as verb, ya ini syaratnya. Yang Ya, if you want to use it as a verb, ada dua syaratnya. Pertama, ditambahkan be, ya. Yang kedua, ditambahkan segala bentuk have. That things. Have itu ya have, has, will have, can have, semuanya ada have-nya. Nah, jadi have, has, had, segala yang mengandung have itu bisa ditambahkan verb 3. Contoh, the family has purchased televisions. Karena ini ada has berarti verb. Tapi kalau the poem was written by Paul, ini juga verb karena ada these things, ya. Ada verb 3 atau be-nya. Sementara kalau nggak ada, the televisions purchased, ini adjective. The poem written, itu adjective. Maka dicari verb yang lain, that is was, ini baru appeared, ini baru verb, ini baru verbnya. Like that. So how to differentiate bahwa verb 3 dibedakan menjadi 2. Dia bisa adjektif, bisa menjadi verb. Kapan dia menjadi adjektif? Kalau nggak ada be atau bentuk have-nya. Kalau dia menjadi verb, ya kalau dia jadi adjektif, ya only standing alone, ya langsung pakai verb 3 aja gitu. Sama juga verb ing kalau berdiri sendiri menjadi adjektif. Contoh, the packages mailed at the post office will arrive. Nah, ada kata will arrive di sini, ada verbnya. Jangan langsung the packages mailed. Oh, ini verb 3 nih, berarti butuh be atau have. Karena ini packages pakai s, ya. Berarti antara have atau were, ya. Wah, kayaknya kalau paket itu dikirimkan, tidak mengirimkan. Jadi jawabannya were. Mistaken. Kenapa? Karena ini ada will arrive, jadi double verb. Sehingga ini salah, dua-duanya salah, ya, dua-duanya ini salah. Sehingga you just need to tambahin the packages just mailed at the office will arrive Monday. Paket yang baru saja dikirimkan ke kantor pos, ya, akan tiba Senin. Begitu. That's 5 fundamental things that you have to clear on working in the structures. Itu tadi 5 hal penting yang teman-teman harus pahami sebagai fundamental atau dasar dalam mengerjakan TOEFL structure. Is there any questions? Apakah ada pertanyaan teman-teman semuanya? Apakah ada pertanyaan? Is there any questions? Wah, nggak ada pertanyaan ya. Oke. If there is no questions, kalau nggak ada pertanyaan,
Seperti biasa, kita akan lanjut ke apa namanya? Perkenalan. Sir, Yes, please. mau tanya nih, kan Yes, tadi please. katanya kalau verb itu, kalau were itu verb ya, sir, Hmm, hmm, verb ya. hmm. Kok bisa sir? Berarti was juga verb. Was verb. Wait a moment. Soalnya kadang suka terjebak Suka, di situ. suka Was, yang bilang bahwa be itu bukan kata kerja gitu ya. Bahwa hmm, was, were, apa namanya, is, mr itu bukan kata kerja gitu ya. Kan banyak tuh orang yang bilang bahwa is, mr, terus kemudian apa lagi, will be, was, were, itu bukan kata kerja. Nah, sebenarnya itu adalah pengambilan cara berpikir yang simple atau yang terpendek, bahwa kata kerja itu ada yang verb 1, verb 2, verb 3. Kalau nggak ada bentuk itunya, berarti itu bukan kata kerja. Salah sebenarnya. Kenapa? Karena kata kerja itu banyak jenisnya. Ada kata kerja yang reguler, ada yang irreguler. Ada kata kerja yang beraturan, ada kata kerja yang tidak beraturan kalau dari segi perubahannya. Tapi ada juga kata kerja yang disebut dengan kata kerja bantu. Nah, kata kerja bantu ini dia menambahkan extra meaning, menambahkan makna tambahan. Contoh seandainya ada kata can, itu modal verb kan, kata kerja bantu. Nah, can itu kan verb juga, ya. Tapi nggak ada canning kan, tidak ada bentuk verb ing-nya, canning gitu kan nggak ada. Adanya hanya can and could doang, present dan past. Tapi itu verb. Begitu juga to be. To be is mr itu adalah kata kerja, tapi jenisnya bukan irregular, bukan reguler. Jenisnya apa? Jenisnya adalah kata kerja additional atau auxiliary, tambahan. Kayak gitu. Kata kerja tambahan. Fungsinya untuk apa? Untuk melengkapi kata kerja utama atau pengganti apabila tidak ada kata kerja utama. Contoh, kita mau ngomong kayak gini. Saya ganteng, let's say gitu ya. Jangan saya lah, kalau saya ganteng nanti cenderung ini narcistik. Kita ganti, kamu pintar. Kamu pintar, di situ tidak ada kata kerjanya. But you cannot mention you smart. Karena tidak ada kata kerjanya, maka ditambahkan atau digantikan kata kerja tadi dengan additional additional verb atau additional kata kerja. Karena you, maka pakainya are. You are beautiful, you're beautiful, you are smart, kayak gitu. Nah, kata you are di sini atau you were ya, seandainya pakai di sini nih. You were sick. Nah, gini. Aduh. You were sick. Kamu sakit. Nah, ingat ya, syarat sebuah kata kerja, syarat sebuah apa? Aduh, salah. Syarat sebuah sentence itu adalah subject plus verb. Syarat sebuah kalimat adalah subject plus verb. Nah, kalau seandainya were itu bukan kata kerja, maka ini bukan kalimat. You were sick itu bukan kalimat. Kenapa? Lah were bukan verb. Berarti ini hanya subjek doang, nggak ada predikatnya, nggak ada verbnya. Nah, orang yang bilang bahwa were, was, is, mr itu bukan sebuah kata kerja, tidak bisa menjawab ini. Kenapa? You were sick itu adalah sebuah sentence. Tapi kalau were dan was itu bukan verb, maka dia tidak menjadi sentence dong. Karena syarat sebuah sentence adalah subjek dan verb. Sehingga you were sick nggak ada verbnya, maka tidak bisa menjelaskan, sehingga yang benar adalah were, was, terus kemudian is, mr itu adalah kata kerja, tapi bukan kata kerja umum yang kita tahu verb 1, verb 2, verb 3, kita sebutnya sebagai additional verb atau helping verb. Helping verb, sehingga were ini adalah verb atau kalau dalam bahasa Indonesia predicate, kayak gitu. Like that. To be itu adalah verb, jenis verb. Siapa tadi ya yang nanya ya? Anissa ya, atau siapa sih yang nanya tadi? Halo, yang nanya tadi siapa? Aga ya? Oh, Tia ya? iya.
Is that clear or not? Ya, ya, udah oke, Sir. Oke, nah jadi jangan salah ya bahwa be itu adalah sebuah verb. Be adalah juga masuk kategori verb. I will show you something with a moment. Nah, sebelum kita ke practice ya. Hmm, hmm. Mister, sorry mau mastiin lagi. Mm-mm. Berarti kalau misalnya verb dia bisa dikatakan verb itu to be plus verb maupun plus adjective ya. Gimana? Misal nih kan tadi kalau di contoh my friend George is attending the class. Kalau misalnya bla 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 George is lazy person kan itu bukan verb kan. Maksudnya lazy-nya kan bukan verb. Berarti itu Kan. kalau udah ada is lazy itu termasuk verb atau bukan? Verbnya adalah is tadi. Berarti kalau ada to be diikuti adjektif itu dia sama dengan verb ya? Verbnya yang to be-nya, adjektifnya bukan verbnya, tapi adjektifnya itu tok, nggak ada lazy-nya itu ya tetap adjektif. Yang verbnya adalah is-nya tadi, like that. Nah jadi ini tipikalnya kayak gini. Tak share ini tahu ya. Ini di smartbook yang tak bagikan kemarin, teman-teman yang udah ngechat kayaknya ada 3 atau berapa orang udah ngechat. Ini jadi tak jelasin. Di sini macam-macam kata kerja dalam bahasa Inggris. The first itu di call it as action verb. Kata kerja yang menunjukkan sebuah perbuatan atau pekerjaan. Contohnya kayak gini. Nah, biasanya kalau kata kerja kayak gini nih ya, you can notice it directly. Teman-teman bisa notice langsung gitu ya. Kayak mengatur, menggoyangkan, memberikan, bisa kita lihat langsung. Tapi ada juga namanya auxiliary verb yang aku sebutin tadi atau helping verb. Nah, helping verb ini macam-macam. Ada be, contohnya is, MR, was, were, been. Ini kata kerja. Ada juga auxiliary yang do, does, did. Itu juga kata kerja. Nah, itu terus have, has, had. Itu semua kata kerja. Jadi kata kerja itu bukan hanya yang transformasinya 1, 2, 3, terus kemudian verb ing, tapi be juga kata kerja. Terus do, does, did, done ini juga kata kerja. Terus kemudian have ini juga kata kerja. Will juga kata kerja. Would juga kata kerja. Ought ini juga the same things. Kayak gitu. Nah, ketika dia ketemu dengan adjektif, seandainya ketemu adjektif ya, wait a moment. Seandainya teman-teman nemu kayak gini. Pakai can ya, atau pakai be aja yang masih. She is here. Dia di sini. Nah, kata kerjanya di mana? Bukan here-nya, tapi kata kerjanya adalah is-nya. This one. Ya, yang kata kerjanya adalah is. Begitu juga kalau seandainya mungkin they are lazy. Nah, kata kerjanya bukan are lazy, tapi kata kerjanya are doang. Baru kalau seandainya begini, they are studying, ditanya kata kerjanya mana? Bukan studying doang, kata kerjanya adalah are studying. That's verb phrase namanya. Kata kerja, frase kata kerja are studying. Kayak gitu, Tia. Can you get it? Oh ya tadi saya Hasna Mister yang nanya. Udah clear. Makasih. Oke, oh Hasna ya. Oke, clear. Thank you. Kita ya kalau bingung nanti baca di smartbooknya itu tak jelasin dengan detail sih sebenarnya semuanya ya. Yes, that things kita belajar teorinya. So without further ado, now we go to practice. Kita akan practice. Soalnya ada banyak ya teman-teman. Jadi siap-siap. Jangan sampai nanti wait a moment, I'll set this. Soalnya ada 20-an. Selector itu banyak-banyak. Soalnya let's recheck.
Nah, terus teman-teman juga harus tahu bahwa di structures itu kan the time limited ya. Waktunya limited. It's only 25 minutes for 40 exercises. 25 menit untuk 40 soal. Artinya per soalnya itu 30-an detik lebih something ya, 30 detik lebih sedikit 40-an detik mungkin. Jadi usahakan mulai latihannya ngerjain structures itu cepat. So I will give you the time, akan tak kasih waktu ya. Tak kasih waktu kayaknya 30 detik ya. 30 detik atau 40 detik. 40 detik lah ya biar ini karena masih training pertama. Kita kasih waktu 40 detik. Every exercise, skills 1 till 5 related to ini. 40 detik kita akan kerjakan 1 sampai 10 dulu. Nanti kalau waktunya sisa kita lanjutkan ke 11 sampai 20. Let's start number 1 in 40 seconds. Time is up. We go to number 2. Time is up. Now number 3. Time is up. Now we go to number 4. Time is up. We go to number 5.
1, 2, 3, go. Time is up. Now we go to number 6. Time is up. Now we go to number 7. Time is up. Now we go to number 8. Time is up. We go to number 9. Time is up. Now number 10. So this is the last number. If you have finished, please send your exercises in our comment in our chat room, so we can have our exercises. Kita bisa exercise together. Silakan dikirimkan jawabannya 1 sampai 10-nya. Kalau udah kita bisa koreksi bersama. Time is up. Now please start your exercise. Yuk kita langsung silahkan kirimkan. Dikirimin semua ya teman-teman ya. Mas Agung dan sending the exercises. Waiting for the others. Kita tunggu yang lainnya.
Baru Mas Agung nih yang ngirim nih. Waiting for the others. Kita tunggu yang lainnya. Let's go guys. Let's go guys. Miss Dewi. Aga. Yuk waiting biar rame. Jadi diskusinya biar banyak nih. Sean, waiting Hasna. Good. Oke, sambil nunggu ya kita mulai dari Mas Agung. Your answer number 1 is B. Why? Kenapa, Mas Agung? Mana, Sir? Nomor 1 kenapa jawabannya B? Jawabannya B kan pilihannya betul jawabannya B. Iya benar. Jawabannya B. Kenapa? Ini bentuknya itu aku lupa bentuknya apa. Jadi ini lebih ke gerund sih. Jadi kan John Butterfield itu setting up the Southern of Land Mail Company with 2 stage course in 1958. Kalau misalkan he itu kan udah ada subjek John Butterfield, salah yang nomor A. Kalau yang C setup enggak. Terus the setup ini lebih ke apa ya? Subjek. Jadi aku pilih yang B karena ini gerund sih kalau senangkap saya. Berarti ini Part subjek pertama. ya? Ya, Si ini subjek. Oke, si John Butterfield subjek. Gini kan? ya. Verb-nya mana terusan? Verb-nya itu di setting up nih sih. Sir. Di apa? Di ini setting up. Setting Kalau up kan kalau verb ing, ya verb ing kita tidak bisa jadi verb kalau tidak ada be-nya. oh Set hmm, verb ing itu nggak pernah bisa jadi verb kalau nggak ada be-nya. Jadi oke setting oke. sehingga ini belum ada verb-nya. Verb-nya yang mana? Di antara ini pilihan verb-nya adalah C. C. Set up. Like Baik. that. Jadi hati-hati kalau verb ing itu nggak bisa uh, jadi verb kecuali dia ada be-nya. Like that. Like that ya Mas Agung ya. Oke. Thank you, Sir. You're welcome. Next kita coba Miss Dewi Murtasiah for number 2. Yes, sir. My answer is C. Because of Karena belum ada apa sih verbnya? So Iya. the verbnya is ya. Iya, is the cause. Oke, verbnya adalah is. Radiation dispersing, nggak ada be-nya berarti bukan verb. Burning, tidak ada be-nya, nggak bukan verb. Tanning, there's no be-nya bukan verb. Jadi nggak ada verbnya, tapi sudah ada subjeknya, the radiations. Is that correct? Mantap, betul. Like that. Next, continue to Miss Aganisa. Miss Aganisa for number Yes, 3, please. Number 3, my answer is A, Why? because di situ nggak ada subjek. Subjeknya apa itu? Actually vibrate. Actually vibrate. Verbnya? Verbnya arcos. R ada S-nya enggak? Nggak ada. Berarti subjeknya harus ada S-nya enggak? Oh iya, harus masuk. Berarti C ya. Hah? Berarti jawabannya C. Loh, kalau jawabannya C, happen verb juga, double verb no? Iya benar. B salah lihat, Sir. B, jawabannya B. Nah, terus untuk menebak huruf, mana yang bisa jadi verb, mana yang bisa jadi subjek gitu ya.
Kalau akhirannya itu ion, itu bisa menjadi subjek. Ya, jadi kalau seandainya vibrate dan vibrations, mana yang bisa menjadi subjek? Adalah vibration, karena akhirannya ion. Kayak gitu. Ya. Jadi kalau dia ada vibrate, vibrations, mana yang menjadi noun, maka vibrations nounnya. Karena akhiran ion itu menunjukkan bahwa itu kata benda. Begitu juga akhiran men. Contoh depart sama department. Mana yang kata benda yang bisa jadi subjek mana? Adalah department. Kayak gitu. Thank you Agadisa. Lebih hati-hati lagi. Next we go to Hasna for number 4. Hasna please. I answer D because during the Middle Ages itu keterangan. Terus large sets bla 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 itu positif ya. Jadi subjeknya pilih yang D karena kalau BC enggak. Kalau A keterangan juga jadinya D. Oke. Nice. Ya. Jadi during the Middle Ages itu object of prepositions, during plus Middle Ages. With carry-lens, with adalah prepositions, maka object of prepositions. Terus kemudian large sets of bel sampai sini ditutup dengan 2 koma di depan dan di belakang, berarti dia adalah appositive. Correct, nice. Asna, we go to Miss Tia for number 7 and number 5. Oh, number 4. Miss Tia. Jawaban saya B, Sir. Itu Kenapa juga B? aduh, saya nggak bisa ngejelasin, Sir. Subjeknya mana deh? Subjeknya mana? Coba subjeknya ya. The tea plant. Berarti plan sudah ada subjek kan, berarti udah ketemu tuh ada subjek. Kenapa dijawab B? It itu juga subjek juga. Double dong. Berarti D mungkin. Berarti D. Iya, pasti bisa. Grammar itu gampang. Cuman kita kurang teliti dan udah kayak bingung dulu gitu sebelumnya. Sebenarnya it's simple. Oh, udah ada subjeknya, dengan cari verbnya kayak gitu. Ya, jadi just santai. Nanti ketemu. Banyak praktis saja ya. Nah, terus untuk di awal-awal karena teman-teman belum punya sensitivity ya, belum punya kayak apa feeling yang bagus gitu. Setiap ada koma terus ditutup dengan koma yang teman-teman tahu oh bahwa ini nggak penting, dihilangin aja, dicoret. Kenapa? Untuk memastikan bahwa teman-teman itu tuh fokus pada yang bagian penting saja. Like that. Now, after Miss Tia, thank you. We go to Miss Mercy for number 6. Miss Mercy, please. Nomor 6 jawabannya menurut saya A. Kenapa? Karena sebelum bla 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 titik-titik, dia nggak bisa langsung masuk ke kalau yang di sini kayak nama orangnya seperti yang mungkin yang di sini yang skill 5 Yang apa itu? yang bicara Past participle. iya. Tanya dulu, mana subjeknya? Subjeknya yang an author. Nah, jangan sampai salah. Ada koma, terus kemudian ada koma. Dia ditutup dengan koma. Berarti dia apa? Positif. Positif. Dia bukan sebuah subjek. Ada koma, ada koma. Coret, hilang. Berarti itu bukan subjek. Cari subjek yang lain. Nggak ada kan? Subjeknya nggak ada. Nah, ini positif. Positif kan kalau ada koma di sini berarti sini subjek, right? Di sini verb. Iya. Verbnya doubled. Berarti subjeknya apa? Subjek untuk melengkapi subjek apakah A? Subjek? Yakin? B. B. Kenapa kok A? Tidak.
Karena ada to-nya. Kalau Oh, ada to-nya, ah, nah, preposition nggak bisa. Maka jawabannya B. ya, That, ya, ya. like Masih that. bingung di sini, Sir. Nah, bingung karena belum ini apa tadi belum sering latihan sehingga masih kayak kan baru tahu tadi ya kayak positif dan lain sebagainya itu lebih tak jelasin lagi baru tadi. Nah, nanti bisa semakin banyak latihan pasti teman-teman jadi semakin tahu. Oh, ini yang positif. It's a matter of practice sebenarnya. Tinggal seberapa sering ketemu tipikal soal kayak gini sehingga lebih tahu, oh, ini yang positif, ilangin kayak gitu. Pokoknya setiap menjawab soal structures, pastikan tanyanya adalah mana subjek, mana verb. Because intinya adalah subjek dan verb itu. Ya, kalau seandainya subjeknya susah cari verbnya. Nah, kalau sudah ketemu verbnya kan berarti di depannya harus ada subjek. Tinggal dicari subjeknya yang di depannya mana, like that. Yang gampang dikenali kan verb. Kayak gitu. Oke, the next, Mas Teguh, nomor 7. Oh, Mas Teguh lagi di luar ya, so sorry. Mas Teguh. Yes, I'm already at home, sir. Oke, so your answer is A, kenapa? So wait. Human ini jadi subjek because terus like elevation, terus berarti kita nyari verb. Ya. Yeah. Verbnya adjust ya. Good. To adjust nggak bisa. Adjustment bukan verb. Adjusting juga bukan verb. That's correct. Bagus ya. Thank you. Mas Teguh ya. Yes. Dan the next kita balik lagi ke Mas Agung number 8. Mas Agung. Your answer is B. Why? Kenapa? Halo Mas Agung, ada nggak nih Mas Agung? Oke, Mas Agung kita lewat. Miss Dewi, Yes, sir. your answer? My answer itu yang B. Tapi kayak kepikiran yang D juga. Tapi yang Kenapa B. kepikiran yang D? Kenapa ya? Overnya itu kayak itu preposition bukan? Bukan ya? Bukan. Prepositions itu, contoh, apa sih prepositions? Prepositions, it's just easy, kata depan untuk sebuah tempat atau kata benda. Contoh, seandainya ya, kata depan itu bisa untuk menaruh benda. In, on, at, kan bisa on the table, in the drawer, dan lain sebagainya itu kata depan. Nah, sementara kalau ia tidak bisa digunakan untuk model kayak gitu, berarti dia tidak sebuah preposisi, tidak bisa menunjukkan tempat atau lokasi, atau keberadaan dari sesuatu, jumlah sesuatu, itu berarti bukan preposisi. Nah, di sini kita lihatnya gini. Kalau dia tanya by, ini kan jelas ini adalah positif ya, by 1870. Over 30 nations, kalau kita jawab they issued their own postage stamps, pertanyaannya adalah over 30 nations yang jadi apa terus? Kan nggak ada fungsinya. They issued over 30 nations, they issued. Harusnya they issued stamp over 30 nations, masih mungkin ya, lebih dari untuk 30 negara bisa. Tapi karena over 30 nations itu adalah sebuah noun, udah ada di depan, maka dia pasti subjeknya. So jawaban D udah jelas, itu salah. Benar jawabannya adalah B-nya. Kenapa? Karena over 30 nations sudah subjek, ada S-nya, tinggal cari verb-nya. Verb-nya tidak menggunakan S, that the only things were issuing. Kayak gitu. Oh ya, sir, mau nanya lagi. Yes, please. Kalau overnya itu jadi under, itu jadi preposition ya? Iya, jadi prepositions. Oh ya. Oke, sir. Yes.
Oke, next kita lanjutkan. The state of liberty ke Miss Aganisa. Miss Aganisa, your answer number 9. Yes, I answer is D. B, D. D, why? Karena nggak ada verbnya. Oke, nggak ada verbnya, jawabannya D. Pintar ya, jawabannya D. The state of the liberty is subject, completed in Paris are positive, maka cari verbnya. Verbnya is was until. Baik, mantap. Miss Hasna, number 10. My answer is C, but actually bingung antara C atau D tadinya. Tapi C, kalau biasanya C atau apa? C atau D. Oke, berarti antara Cahyono dan Dahyono, pilih mana ya? Kita lihat aja, Red Ribbon Week itu subjek atau bukan? Iya. Oke, a national campaign to keep young people from using drugs itu berarti positif karena dia ditutup dengan positif. koma ya, positif. Iya. Berarti Red Ribbon Week adalah subjek, butuh verb, right? Iya. Maka verbnya C, takes place, ya, takes Iya. place annually in October. Kalau jawabannya D kan taking, taking harus ada be dulu baru jadi verb, like that. Iya. Is taking Oke, place annually. Nah, ini teman-teman di Indonesia atau kita lah bila bisa bilang, kita tuh paling suka dengan verb ing. Kenapa? Karena ada lagu Are You Sleeping, Are You Sleeping. Oh, jadi semua kayaknya verbnya itu akhirannya verb ing aja. Jadi kalau nggak verb ing itu nggak mantep. Nah, lucunya adalah kalau saya buat soal nih ya, soal apapun gitu, tak taruh verb ing di situ. Pasti lebih banyak milih verb ing daripada verb yang lain. Kenapa? Karena dia pakai perkiraan. Oh, kayaknya cocok nih pakai taking, ini cocok nih pakai suggesting dibandingkan verb yang lain. Nah, padahal kita nggak bisa pakai istilah cocok nggak cocok karena kita bukan orang Inggris atau orang Amerika. Kita orang Indonesia, ya kita cocoknya kita adalah cocok di lidah doang atau cocok kita ngomongnya, but it's not a fact. Makanya verb ing itu hanya bisa jadi kata kerja kalau ada be-nya. Selain itu nggak bisa. That's titik. Sampai situ. Jadi kalau nggak ada be-nya, udah pastikan itu bukan kata kerja. Cari yang lain. Like that. Nah, dari 10, waktunya masih sisa, kita lanjut aja ke Mistia nomor 11. Tak kasih waktu 30 detik. Ya, sekarang 11 ke ini, tunjuk ke bawah satu-satu. Yang mau kayak yang tadi kelewat, nanti pokoknya tak urutin yang namanya ada di komen ya. Kalau tadi nggak ngasih namanya, tinggal taruh namanya jadi komen. Fokusnya ke komen. 30 detik Mistia, ya, to answer this. Untuk yang lain juga mulai dikerjakan ya. Nanti kalau Mistia lewat, ke bawahnya gitu. These things. Oke, Miss Tiffany juga follow nih. Miss Tiffany. Nice. Oke, time is up, Miss Tia. My answer is B. B. Ya, Kenapa? itu ada apostate-nya. Aposnya in triathlons ya. Iya. Terus kemudian the athletes swim, bike, and run. Apakah benar? Correct. Nah, ini teman-teman tuh bisa pakai verbnya banyak, tapi dengan syarat namanya paralel. Contoh di sini, the athlete ini, ya, the athlete ini subjek. Swim ini verb. Nah, terus kemudian ada juga bike, ini verb. Run ini verb. Verbnya lebih dari satu. Tapi modelnya adalah paralel. Apa itu yang dimaksud paralel? Satu subjek mengerjakan banyak hal. Contoh, the athletesnya ini mengerjakan swim, berenang, bike, sepeda, and run,
juga lari. Jadi di triathlons itu atletnya itu harus renang, sepeda, dan lari. Namanya triathlons. Nah, bisa nggak kayak gini? Bisa. Syaratnya subjeknya itu dan verbnya harus sama. Subjeknya kan atlet. Berarti ini kalau dipisah, atlet swim, atlet bike, atlet run. Nah, karena subjeknya semua sama, sehingga subjeknya dihilangin yang dua. Sehingga jadi atlet swim, bike, and run. Verbnya harus sama semuanya. Verbnya ini kan bentuknya sama. Tanpa S, tanpa S, tanpa S. Nggak bisa soalnya atlet swim, biking, and run. Gitu nggak bisa. Tetap harus bike, bukan biking. Atau atlet swim, bike, and running juga nggak bisa, semuanya harus bentuknya sama, like that. Correct, Miss Tia, great. Kita lanjut setelah Miss Tia itu ada Miss Mercy, number 12. Miss Mercy in 30 second, dan yang lainnya juga siap-siap. Kalau Miss Mercy salah, langsung turun ke bawah, Mas Teguh dan lainnya. Lanjut, 30 second. Time is up. Miss Mercy, your answer? Aduh, masih bingung sih, Sar. Oke. Kita soalnya panjang jadi bingung kan? Kita lihat di sini. My flowers compact, ada koma. Massachusetts in 60 koma. Kalau diapit 2 koma itu berarti apa? A positif yang signed by the bla 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 bla. Berarti ini tidak perlu kan? Ini nggak perlu. Nah, ini nggak perlu. Nah, sampai situ nggak perlu. Now, coba jawab. The Mayflowers compact blank 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 their political and their political and religious belief. Jawabannya apa? A. Kenapa A? Feeling aja sih, Sar. Aduh, my feeling nih. Feeling. Coba cek. Tenet, mistaken. Mas Teguh, jawabannya apa? C. C. Statement. Salah. B. Ini penyuka huruf verb ing nih. Misalnya salah. Kenapa? Kan jelas gini, guys. Brother and sister. The Mayflower compact ini kan subject. Tinggal nyari verb. Nah, verbnya yang mana? The statement of, ya jelas bukan verb dong. Salah kan? Stating, nggak ada be-nya, nggak bisa jadi verb. Salah, ya kan? With statement of, jelas bukan verb. Tinggal stated the only things. Kan belum ada verbnya di sini. Their political and religious belief Mayflower compact. Bukan verb. Jangan berpikir bahwa compact ini adalah sebuah verb ya, karena ini C-nya kan besar. Kalau verb di tengah kan nggak mungkin huruf besar. Hanya nama, inisial, kota, negara, hari yang di tengah bisa huruf besar. Compact kalau jadi verb nggak bisa pakai C-nya besar. Kayak gitu. Ya. Terus itu to be-nya mana, Sir? Nggak ada. Lah kan verb 2. Stated kan verb 2. Verb 3 stated juga memang. Tapi kan ini ada tahun nih. Ada tahun 1620 kan. Nah, problemnya verb 2 dan verb 3 itu banyak yang sama. Contoh ya. Verb 1 give. Verb 2 give.
verb 3 given. Semuanya beda. Jadi teman-teman gampang tuh mengenalinya. Tapi ada juga verb 2 dan verb 3-nya sama. Replace, verb 2-nya adalah replaced, pakai D. Verb 3-nya adalah replaced, pakai D juga. Nah, sekarang tinggal dicari. Yang ini verb 2 atau verb 3 ya? Gitu. Kalau seandainya ini verb 3, maka nggak akan ada verb di sini. Stating nggak bisa karena nggak ada be-nya. Terus statement jelas nggak ada. With juga nggak ada. Maka stated mulai diragukan. Oh, bisa jadi stated ini verb 2. Karena banyak verb 2 itu sama dengan verb 3-nya. Like that, Mas Teguh. Oh, oke, sir. Thank you. Ya, banyak banget ya teman-teman kalau verb 2 dan verb 3 itu sama. Ya, tadi contoh replace tadi. Ya, terus studied juga. Study, studied, studied. Nggak study, studied, student gitu nggak. Jadi studied. Banyak banget pokoknya teman-teman nyari nggak kesulitan kalau verb 2 yang verb 3-nya sama. Good. Miss Septemi for number 3. 30 seconds started from now. Time is up, Miss Septemi. Okay, maybe the answer is D. D, kenapa? Karena dia verbnya adalah ada R-nya. Jadi Si subjeknya subjeknya ada adalah 2. chronic and eventual. Iya. Oke, kita coba cek. Teng, Miss. Oh, Sorry, salah. Ya. Tadi ada Miss Tiffany. Miss Tiffany, your answers. Maybe A. Kenapa E? Itu kayak positif. Apa? Positifnya Positifnya. Terus subjeknya apa? alkoholisme. Alcoholisms. Kalau subjeknya alcoholisms, R tidak cocok. Ayo, salah. Nah, cara jawabnya, R adalah verbnya udah benar. Satu langkah maju nih, Miss Septemia. R ini adalah verbnya. Nah, maka tinggal cari subjek yang cocok untuk our. Chronic and eventual itu kroniknya adalah adjective. Eventual adalah adjective. Tahu dari mana bahwa eventuals itu adjective? Karena akhirannya al. Magic, magical. Magical itu artinya adjektif juga. Politik, political itu adjektif. Ya. Nah, untuk jadi apa namanya? Familiar ini gimana ya teman-teman tahu, oh ini akhirannya AL berarti adjektif ya. Sering-sering belajar ya, sering-sering apa? Pokoknya clue-nya kalau akhirannya AL itu banyak adjektifnya. Contoh annual. Annual itu bukan noun, itu adalah adjektif. Kayak gitu. Berarti chronic and eventual tidak menjadi subjek karena dia adjektif. Yang bisa jadi subjek kan adalah sebuah noun atau kata benda. Sehingga tinggal dicari aja kata benda itu identiknya dengan apa. Kata benda itu identiknya dengan a atau biasanya, an atau the. Kata benda bisa diawali dengan artikel. A, an, the. Jadi kalau ada a, an, the itu di awalnya, berarti dia adalah sebuah noun yang bisa jadi subjek. Di sini yang pakai the, ini hanya B dan C. Nah, karena ini pakai R tanpa S, maka cari yang menggunakan S. So, the answer is, apakah C benar kata saya? Let's recheck. Mari kita lihat. The long-term effects of alcoholism. Efek panjang. Nah, verbnya R,
noun-nya adalah atau subjeknya adalah the long term effect. Kayak gitu. Is that clear, Miss Septimi, for choosing the subject? Okay, thank you. You're welcome. Next, after Miss Tia, Miss Septimi, kita ke atas kali ya. Miss Mercy, number 14. Miss Mercy. In 30 seconds, started by now, Miss Mercy. Hatiku terjatuh tanpa bisa. Time is up, Miss Mercy. Yes, sir. Your answer is Hmm. mana? Tuh, mana? Tuh. Subjeknya ketemu tidak? Bisa nemu subjek nggak? Nggak ketemu. Verb ketemu nggak verbnya, Miss Mercy? Verbnya? Nih, appeared. Verb. Verbnya udah ada, subjeknya nggak ketemu. Ada apositif di sini. So, ilangin. Hilang. Berarti the ini subjek di sini. Lengkapi untuk menjadi sebuah subjek. What will be, Miss Mercy? Coba. Tinggal nyari subjek. Udah ada the-nya. Berarti dia subjek. Sebuah noun. Manakah? Cocok jadi subjek. B. Mana? Antara B. Antara B. B. Atau Enggak gitu dong. Tak kirim Gojek ke rumah loh. Ini ada is-nya nih. B salah dong. Udah ada verb-nya. C juga A. salah. Udah ada was-nya. Berarti yang mana jawabannya? A. E. Nah gitu dong. Mantap. Banyak E. Correct. Like that. Mr. Lang, Yes, please. eh, kata-kata two page di situ nggak diartiin bahwa itu jamak Mana? Two yang page itu ya? iya. Tidak diartikan sebagai jamak. Oke. Good questions. Jadi gini, jumlah itu tidak selalu diartikan, but it's difficult. I will try to explain ya, karena tanya. Ini soal yang sudah lumayan sedikit lebih advanced, but that's okay. Jadi jumlah, number, 1, 2, 3, sampai seterusnya itu tidak selalu diartikan sebagai jumlah. Contoh kayak gini. Kalau you want to mention, you want to mention 2 pages, itu berarti jumlah. 2 pages, jumlah. Kenapa? 2 pages, halamannya menjadi plural. Berarti itu adalah jumlah. Tapi if you mentions 2, terus kemudian page, gini, ini bukan jumlah. Why? It becomes adjective. Itu menjadi adjective, menjadi kata sifat. To-nya itu menjadi kata sifat. Sehingga menyebabkan bahwa yang cuma 2 halaman itu loh. Kayak gitu. Bukan 2 halaman koran, tapi adalah koran yang hanya 2 halaman. Like that. Bedanya di mana? Tinggal nomornya pakai S atau enggak. Kalau dia pakai S, terus tanpa strip kayak gini, berarti ini adalah plural. Ya, menyebutkan jumlah. Tapi kalau seandainya dia tidak ada S-nya, nomornya berapapun nggak ada S-nya, berarti dia bukan sebuah jumlah, tapi dia kata sifat gitu. Sehingga kalau dalam bahasa Indonesia
Seandainya kita menyebutkan 2 hari camping, bahasa Inggrisnya apa kira-kira, Mas Teguh? Dua Pak, Sar. 2 hari camping. Kemah. Oh, 2 days camping. Nah, kalau kita nyebutnya 2 days camping, itu salah. Ya, kalau seandainya kita nyebutnya 2 days camping, itu salah. Kenapa? Karena 2 days ini kan untuk menjelaskan bahwa campingnya hanya 2 hari gitu kan. Nah, maka jawabannya yang benar adalah 2 day camping. Gini. Ya. Nah, tapi kalau mau nyebutin yang tadi 2 days camping menjadi camping in 2 days. Kayak gini. Oh. Ya, that's the difference. Begitu ya. Jadi kalau dia sebagai penjelas itu pakai S sesuai dengan jumlahnya, Ding. Tapi kalau nggak pakai S, maka dia jadi adjektif kayak gitu. Yes, Mr. Lang, thank you. Oke. Nah, ini juga bisa menjadi banyak ya, menjadi banyak nggak hanya jumlah. Bisa jadi seandainya kita mau ngomong kayak gini. Meeting tomorrow. Seandainya we will have meeting tomorrow. Kita akan ada meeting besok, ya. Itu berarti tomorrow ini menjadi keterangan waktu. Nah, tapi tomorrow ini juga bisa menjadi kata sifat. Menjadi seperti apa? Menjadinya kayak gini. Tomorrow's meeting jadinya kayak gini. Menjadi tomorrow's meeting. Nah, ini advanced lessons ya, advanced lessons. Nanti kita pelajari di ending-ending if you're punya waktu bisa dipelajari bareng like that. But at least itu penjelasannya dari pertanyaannya Mas Teguh. Sekalian juga nih Mas Teguh, tadi aku udah join pakai my full name nih. Di peserta Zoom ini aku share screen with my full name ya. So my full name is, siapa coba? My full name is, ini pesertanya ada nih kayaknya. Langgeng Aprianto. That's correct. Yeah, that's my full name. My father is Japanese, that's why my name is Japanese. Langgeng is eternals or forever or long last ya artinya. Aprianto just because of I was born in Aprianto. My name is like old person ya. Namanya kayak orang tua banget ya, but that's a good name I guess. Thank you for joining my class. Terima kasih teman-teman untuk ngikutin kelas aku ya, udah sampai lewat waktunya juga maaf, udah lewat 2 menit. As always, my class will be on time at 7 and then will be closed also at on time too. Hope that you like the class. If later you still have difficulty related to the lessons, please inform me so I can re-explain to you. And then if you want more exercise, just inform me in the group. Mau dong exercise apa gitu, nanti tak kirim. If I send you the exercise, what I worried nanti, waduh kayaknya kayak sekolah banget nih, dikit-dikit exercise kayak gitu. Tapi kalau you minta, aku kasih. But if you nggak minta, nanti tak kasih kayak berasa sekolah. Nanti teman-teman malah beli baju SMA. Yeah. So that's the things that I can share for this evening. We'll continue for the next lesson. Still on structures and written expressions. Hope that you're healthy. Have a good weekend. Selamat berakhir pekan buat yang berakhir pekan. Semoga akhir pekannya menyenangkan. Terus kemudian meeting hari Senin akan ada rescheduling kayaknya teman-teman, rescheduling because of on Monday I will be on business trip. Kayaknya ada kegiatan ya di hari Senin. Kayaknya dirubah di hari Selasa and Kamis kelas kita. Later we discuss in the group ya, mau pilih pakai hari apa, Selasa Rabu atau Rabu Kamis atau Selasa Kamis. It's okay for me as long as not Monday, because Monday I will be presenting something in outside ya. Aku akan ada acara dan presentasi di luar. Thank you so much for having the class with me. See you in another day.
Have a good weekend and have a good rest. Selamat beristirahat dan selamat berakhir pekan semuanya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Mister. Ya, bye-bye. Waalaikumsalam. Thank you, Ya, sir. thank you. Good evening all. Dadah.